أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Cara bertobat dari dosa zina, kemudian bertobat tapi tergelincir ke zina lagi. Bagaimana memantapkan hati untuk meninggalkan zina Ustaz? Untuk istiqamah. Apakah berzina masih bisa berdoa untuk mendapat akhwat yang salihah dan perawan? Terima kasih. Pertama sekali, setiap dosa, akhi, kalau mau ditinggalkan, apapun itu sifatnya, maka saran saya yang pertama adalah baca ancaman Allah di dosa itu. Baca ancaman Allah di dosa itu. Jadi apapun dosa yang teman-teman mau tinggalkan, bacalah ancaman Allah di dosa itu. Supaya Anda terdorong ya untuk bisa meninggalkan karena Allah. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang zina, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina itu. Jangan mulai mendekatinya ke sana karena dia adalah seburuk innahu kana fahisha, karena dia perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan itu adalah seburuk-buruk langkah yang diambil. Jadi fahami dulu tentang masalah itu, bahwasanya dia adalah dosa yang Allah larang. Juga Nabi SAW mengatakan, ya, tinggalkanlah 7 dosa yang membinasakan, atau dosa zina masuk dalam salah satu dosa besar, ya. Bukan dari hadis 7 dosa membinasakan, tapi zina termasuk dari bagian daripada dosa-dosa besar yang harus ditinggalkan. Lalu bacalah cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah itu, ya. Belum lagi Anda melakukan biologis dalam kondisi tidak sehat, tidak tenang, diliputi dengan ketakutan, maka pada saat Anda berzina sebenarnya sedang melampiaskan biologis, dan biologis adalah jalan untuk melahirkan generasi manusia. Allah Subhanahu wa taala ingin manusia lahir dengan cara yang benar, generasi manusia, bukan dengan cara yang diharamkan olehnya. Oleh karena itu, pikirkan baik-baik, ya. Pada saat mau meletakkan kemaluan di kemaluan yang tidak halal, maka pikirkan baik-baik, karena status sperma Anda masuk ke rahim wanita tersebut, ya, dan dia hamil, maka berarti wanita itu akan menjadi ibu anak Anda selamanya, mau baik atau buruk. Itu juga seorang akhwat yang dengan mudah menerima sperma laki-laki lain yang tidak halal bagi dia, maka status saja sudah cukup membuat kalau dia hamil, laki-laki itu akan menjadi status ayah anak-anaknya selamanya, baik atau buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, menikah. Karena orang kan berzina itu, atau dia pacaran di luar nikah, karena kan dia butuh lawan jenis, dia butuh ngobrol, dia butuh menatap, dia butuh ciuman, dia butuh pelukan. Dan Allah membolehkan itu, tapi dengan cara yang Allah perintahkan. Kan dua ini, zina diharamkan, nikah dihalalkan. Maka lakukanlah nikah ini, tinggalkan zina itu. Ya, kan? Tentu kita semua berusaha teman-teman sekalian untuk meninggalkan semaksimal mungkin perbuatan haram ini. Dan kita memohon kepada Allah SWT, ini langkah yang ketiga adalah memohon agar Allah selamatkan kita dari itu, supaya tidak ada lagi pikiran kita ke situ. Tapi insya Allah, teman-teman sekalian, kalau Anda sudah lakukan 2 poin pertama ini, insya Allah, terutama poin yang kedua, Anda menikah, maka Anda akan masuk dalam hadis Nabi SAW, man tazawwaja faqad dhamina nisfa dinahu falyattaqillaha fi nisfil baqi. Barang siapa yang telah menikah, maka dia telah menyelamatkan setengah agamanya, maka dia tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Baik, begitu juga sebaliknya, at-thayyibatu lit-thayyibin, ya, orang wanita baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik. Jadi memang akan ke sana kalau Anda tobat nasuha, insyaallah. Selanjutnya dari saudara Ari tadi, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Anda mencari ridho Allah? Kadang Anda pengen membantu orang, tapi hidup Anda sendiri pas-pasan. Kadang Anda merasa menyesal kalau tidak bisa membantu orang. Kadang iri kepada orang kaya yang bisa ringan tangan menolong orang, dan lagi banyak menolong orang dan juga banyak. Terutama pada pandemi ini, yang di daerah Anda adalah zona merah, yang banyak orang mulai kekurangan uang dan pangan. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz dan kaum muslim selalu diberi kemudahan dan kesehatan. Allahumma amin. Kalau yang Anda niatkan saudara Ari ini, jazakallah khair, ini satu perbuatan yang baik. Ya, selalu ingin membantu orang, dan bahkan kalau tidak bisa bantu orang merasa menyesal, merasa sayang, kenapa sampai tidak bisa membantu. Tetapi Nabi SAW mengatakan, u'budullaha mastata'tum, sembahlah Allah semampu kalian. Artinya, tidak usah kita paksakan diri. Kalau Anda tidak bisa membantu seperti orang kaya dari sisi finansial, Anda bantu fisik, Anda bantu nasihat, Anda bantu doa. Kan banyak cara membantunya gitu, ya.
Jadi bukan hanya dengan harta saja kita bisa masuk surga. Ya, dengan membantu orang dengan harta, tapi semua kita bisa lakukan. Bagaimana saya sudah sebutkan tadi, nasihat, bantu secara fisik, ya, bantu nasihat dan ide dan seterusnya. Selanjutnya, saudari Astri, ya, atau Asri dari Subang, mahasiswi. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya jika di rumah ana ada salib milik ayah angkat ana? Karena rumah yang ditinggali dibangun oleh beliau. Dengan kondisi seperti ini, apakah ibadah ana akan diterima mengingat 10 hari terakhir Ramadan ana ingin sekali bisa mendapat malam Lailatul Qadar dan takdir yang umum yang dapat berubah saat malam Lailatul Qadar. Contohnya seperti apa Ustaz? Jazakallah khair. Allah musta'an, ya. Saya tidak tahu ini kenapa bisa ada di sini ayah angkat. Ya, mungkin saya perlu bertanya dulu kepada ukhti ini. Kenapa harus tinggal bersama ayah angkatnya? Kenapa nggak tinggal sendiri misalnya? Kalau memang Anda mengatakan belum mampu dan memang tidak ada keluarga yang bukan angkat, ya, betul-betul kerabat yang bisa Anda minta tolong kepadanya, nah itu berbeda. Tinggal kalau Anda terpaksa tinggal di rumah orang non muslim seperti ini, minimal di kamar yang Anda tidur tidak ada salibnya. Ya, itu minimal sekali. Tapi saya sarankan untuk tidak tinggal serumah karena memang ini akan sangat repot, ya. Karena sisi makanan mereka tidak kenal yang kita haramkan, ya. Mereka memakan semuanya, mungkin walaupun yang Allah haramkan. Mereka juga bisa berpakaian semaunya, ya. Mereka bisa beribadah di rumah mereka semaunya. Itu kan semua berbahaya buat kita, gitu, ya. Belum lagi kalau Anda merasa punya jasa kemudian dia minta tolong diantar ke gereja kah, atau diajak untuk melakukan ritual-ritual mereka, ini kan tidak boleh, karena dalam prinsip itu kan kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Allahu a'lam. Jadi kalau masih ada kesempatan untuk bisa datang kepada rumah kerabat yang memang hubungan kerabat langsung, orang tua kandung dan seterusnya, itu jauh lebih baik. Paman, sepupu dan seterusnya. Tapi kalau sepupu tentu sesama jenis, ya, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, supaya memang mahramnya. Selanjutnya, saudari Syifa, 14 tahun dari Jogja, seorang pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, su'dzon termasuk sifat tercela bagi manusia. Sebab menurut hadis Rasulullah SAW, perbuatan dinilai akdzabul hadis. Ya. Maksudnya apa Ustaz? Jazakallah khair. Akdzabul hadis itu maksudnya sedusta-dusta pernyataan, ya. Yang dimaksud dengan perkataan Nabi SAW, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhann akdzabul hadis. Itu hadisnya begitu, ya. Hati-hatilah kalian dengan prasangka buruk karena dia adalah sedusta-dusta pernyataan. Maksudnya adalah tidak boleh memang kita memulai sesuatu dengan prasangkaan buruk. Kecuali memang betul-betul jelas depan mata, ini bukan prasangka tapi betul real. Misalnya orang mau mencuri depan mata kita. Kita lihat benar-benar orang ini mau mencuri. Ya sudah, ini bukan su'udzon lagi gitu. Memang ini harus kita sampaikan. Kita buka, kalau tidak akan terjadi mudarat yang besar, kan begitu. Tapi sangka buruk ini kayak misalnya orang rumah tangga, suami istri telat, suaminya telat pulang, lalu dia sangka buruk, mungkin begini, mungkin begitu, ya. Atau temannya telat datang, kemudian dia langsung bersangka buruk. Sampai pernah ada sahabat gelisah karena pernah janjian dengan sahabat yang lain. Lalu dia mulai berpikiran yang kenapa nih gitu. Lalu Nabi SAW lihat dia ditanya kenapa, dia mengatakan, ya Rasulullah, si fulan janjian sama saya tapi dia gak datang-datang. Kata Nabi SAW, cobalah cari alasan untuk saudaramu. Mungkin alasan yang baik yang bisa kita cari tahu. Itu yang saya maksudkan. Jadi akdzabul hadits artinya sedusta-dusta pernyataan, ya. Karena kalau orang mulai terus prasangka buruk, semua orang disangka buruk, maka semua hidupnya kecurigaan. Itu akan membuat dia tidak tenang. Dan itu pernyataan yang dusta. Selanjutnya, seorang akhwat Ananda, 20 tahun, Sulawesi Utara, mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika masuk suatu instansi dan disuap panitianya agar lulus seleksi, apakah jika lulus dan bekerja di instansi tersebut, pekerjaan itu tidak halal? Di sini dirincikan oleh para ulama, yang saya pernah tanyakan itu, ya, pada guru-guru kami. Kalau pekerjaan itu dasarnya halal, dan terjadilah, ya, persaingan pada saat itu dan akhirnya Anda membayar sogok menyogok, makanya jadi haram sogok menyogoknya, gitu kan. Tapi pekerjaan setelahnya dilihat pekerjaan ini halal atau tidak. Kalau halal maka jadi halal, dia tinggal taubat dari perbuatannya itu. Tapi tetap tidak boleh dianggap remeh masalah ini, ya.
Karena ada juga pendapat yang mengatakan kalau dimulai dari yang haram maka haram semua setelahnya. Haram semua setelahnya kecuali memang dasarnya dia menyampaikan ya, apa adanya. Kalau memang ini saya kayaknya kemarin tidak normal, tidak real menghadapi permasalahan ini, atau saya pada saat mendaftarkan seleksi maka saya mau dites kembali. Misal kalau Anda dites normal ternyata betul Anda lulus, alhamdulillah. Ya, itu jadi lebih baik. Selanjutnya dari seorang ikhwah Ali dari Bandung, 35 tahun ya, karyawan. Doa apa yang paling baik meliputi semuanya Ustaz. Barakallahu fiik. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Doa yang paling baik adalah doa yang mencakup semua kebaikan tersebut. Apa itu Ustaz? Banyak. Saya coba sebutkan beberapa. Yang pertama, doa yang masyhur sekali. Allah sebutkan tentang orang kalau musim haji dianjurkan selalu membaca ini, apalagi lagi di Arafah ya, di Masy'aril Haram. Juga pada saat lagi tawaf, 7 kali minimal diulangi doa ini. Itu minimal ya, bisa lebih daripada itu. Yaitu doa yang masyhur, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku seluruh kebaikan dunia, seluruh kebaikan akhirat, dan selamatkanlah aku dari api neraka. Ya, ada lanjutan doanya, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar, wahai zat yang maha mulia dan maha pengampun. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan alam semesta. Yang pertama. Yang kedua, pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doa sudah banyak sekali, saya ingin doa yang bisa mencakup semua kebaikan, seperti pertanyaan Anda itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, bacalah, Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan yang pernah dimohon oleh hambamu dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepadamu dari apa yang semua yang pernah diminta perlindungan oleh nabimu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an, dan kaulah tempat kami mohon, wa alaikal balak, dan dari sisimulah penerimaan. Juga yang ketiga adalah doa yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur juga, Allahumma inni as'aluka khaira kullih ajilihi wa ajilih. Ya Allah, aku minta semua kebaikan, baik yang sudah dekat ataupun yang masih jauh. Wa a'udzu bika minasyarri kulli ajilihi wa ajilih. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, baik yang sudah dekat ataupun yang masih jauh. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu ya. Yang terlintas maksud saya sekarang. Mungkin ada beberapa yang saya hafal, tapi yang terlintas saat ini itu. Selanjutnya dari seorang ikhwah Jum, namanya 22 tahun, dari Lombok, seorang welder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya puasa kalau tidak sholat? Apakah puasa-puasa saya yang dulu harus diganti kalau puasa saya tidak sah karena tidak sholat? Ini mungkin lebih baik saya tanyakan kembali ya. Tolong ikhwah dicatat ini. Saya pastikan lagi hukumnya insya Allah, dan kita coba akan jawab esok hari insya Allah ya. Dan khusus untuk pertanyaan yang semalam yang sempat saya janjikan, yang seorang akhwat minta atau menanyakan tentang apakah kalau dia tidak tahu itu istihadhah atau haid, kemudian dia tidak sholat, apakah sholatnya harus dia ulangi? Maka sudah saya dapat jawabannya, bahwasanya dia tidak perlu menggantinya ya. Walaupun dengan dasarnya darah itu kalau keluar adalah dianggap haid, cuma kalau dia lewat dari batas normal baru dianggap istihadhah gitu kan. Jadi kalau selama dasarnya adalah dia menganggap meninggalkan sholat bukan karena lalai, tapi memang karena dianggap dia sedang haid, maka itu tidak perlu dia mengqadha'nya. Allahu a'lam. Tapi pertanyaan ini insya Allah kita akan coba tanyakan nanti ya. Apakah memang puasa Ramadan dianggap tidak diterima kalau seseorang itu tidak sholat 5 waktu? Insya Allah kita akan tanyakan nanti. Sekarang terlintas di benak saya, tapi saya ingin lebih pastikan lagi masalah ini ya. Seorang laki-laki atau ikhwan bernama Dipta, 24 tahun, mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering merasakan ada air pipi saya menetes pada saat sholat, sujud, ruku,
Dan setelah selesai sholat, saya cek memang ada titik yang basah di pakaian saya. Jadi saya sering mengulang-ulang sholat saya. Padahal saya pipis sudah sesuai sunnah. Sudah sesuai sunnah. Jongkok, kaki ditekuk satu, saya juga berdehem atau batuk dan mengurut kemaluan saya beberapa kali. Tapi tetap saja pipis saya masih keluar setetes atau 2 tetes ketika sholat. Apakah saya dosa mengulang-ulang sholat saya? Apakah saya terhalang untuk mendapatkan kebaikan seperti Lailatul Qadar, Ustaz? Saran saya Anda coba konsultasi ke teman-teman medis ya. Kalau memang menurut teman-teman medis itu adalah penyakit, dalam arti kata memang itu tidak bisa dikontrol, maka insya Allah sah sholat Anda. Tapi kalau memang dasarnya ini hanya, kalau secara medis tidak ada masalah, ya mungkin hanya sekedar was-was, kemungkinan besar mungkin butuh waktu lebih dalam berhati-hati dalam menyelesaikan kencing itu biar sampai selesai dulu semua. Ya. Dan Anda juga pastikan pada saat sudah cebok, coba gunakan tisu. Dalam arti kata, dilap, dibersihkan bagian kemaluannya sampai kering benar. Kemudian Anda baru menutup celana dalamnya, baru sholat. Kalau memang setelah sholat Anda lihat ada basah lagi, berarti kemungkinan memang karena masalah penyakit ini. Tapi kalau tidak ada basah, cuma seperti was-was saja, berarti kemungkinan yang basah selama di celana Anda bukan kencing, tetapi air sisa dari cebokan tadi. Seperti itu kurang lebih. Mudah-mudahan ini Allah angkat dari Anda permasalahannya. Dari seorang hamba Allah, akhwat 17 tahun, Balikpapan, seorang pelajar, pertanyaannya setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz sudah membacakan pertanyaan ana. Afwan, jika seorang wanita sebelumnya belum mengetahui hukum mengenai istihadah dan hukum wanita yang sedang beristihadah ternyata boleh melaksanakan puasa dan sholat. Kemudian si wanita baru mengetahuinya. Apakah sholat si wanita yang ditinggalkan semasa ia belum mengetahui hal tersebut perlu diqadha? Ini yang tadi ya, sudah saya jawab ini. Jadi kalau dia tidak tahu kalau itu adalah masa istihadah dan dia meninggalkannya karena berpikir itu adalah haid, maka yang saya dapatkan informasi kemarin adalah boleh saja dia tidak mengqadhanya lagi. Allahu a'lam. Selanjutnya dari seorang hamba Allah, akhwat 29 tahun, karyawan di Tangerang. Semoga Allah merahmati Ustaz dan kita semua, amin insyaallah. Saya lagi dijodohkan dengan pilihan orang tua, sudah tukaran CV dan di CV-nya beliau bilang hobi bermain musik. Situ saya sudah nggak bisa nerima Ustaz. Apa saya salah untuk menolaknya hanya karena musik? Mohon pencerahannya Ustaz, jazakallah khair. Enggak salah. Apakah kalau anda termasuk sependapat dengan kami yang mengatakan musik itu haram, maka saya merasa ini adalah sesuatu yang baik. Anda bisa menolak dia. Berharap insya Allah Allah datangkan justru orang yang sefaham dengan anda yang tidak lagi menyukai musik sehingga sibuk dengan tilawah dan majelis ilmu. Allahu a'lam. Setelah salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ikhwan 27 tahun dari Palembang. Saya mau bertanya, istri saya sering tidak mendengar perkataan saya. Seperti kalau memberi anak makan di komplek harus menutup aurat. Terkadang memakai pakaian biasa. Serta saya memelihara jenggot selalu protes. Dan juga mertua sering mengajak jika ada perayaan Natal dan Imlek ke rumah saudaranya. Bagaimana menyikapi Ustaz? Barakallahu fiik. Tegas dalam masalah ini. Ya. Tegas. Jadi harusnya tegas dalam masalah ini. Dalam arti kata, kalau dalam hadis disebutkan dayuth ya. Dayuth itu Nabi SAW hardik dia. Siapa dayuth itu? Seorang laki-laki atau suami yang tidak lagi peduli dengan pelanggaran istrinya. Maka dia harus patuh, tidak boleh tidak di sini. Tapi Allah SWT mengatakan, kan sekarang istri antum ini menjadi mad'u, orang yang didakwahi oleh antum kan. Allah mengatakan dalam surah Al-Mujadilah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah kamu di jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mengajak bicara sesuai dengan tingkat akalnya ya. Karena hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian mau'idah hasanah, sebutkan dulu tentang keutamaan menutup aurat dalam Islam. Anda tinggal ketik di Google saja keutamaan berhijab dalam Islam. Akan keluar kok semua artikel, bacakan dia. Kalau dia betul-betul tidak mau, baru Anda masuk ke ancamannya. Kalau tidak pakai jilbab, ini loh ancamannya. Kalau dia masih tetap mau berdialog, maka wajadilhum billati ahsan.
Berdebat pun dengan cara yang baik. Kalau juga setelah itu tidak mau dengar, apalagi memang sampai pada tingkat juga mertua malah mengajak ke Natalan, ke Imlek dan seterusnya, maka Allahu alam, saran saya Anda istikharah dan ikuti petunjuk setelah itu. Ya, saya cuma tidak mau mengatakan pisah saja gitu. Tapi saya melihat Anda istikharahkan biar Allah Subhanahu wa taala yang menentukan itu insyaallah. Baik, dari Lampung seorang petani bernama Maulana 28 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah saya mayoritas petani sayuran. Dan di sini banyak sekali yang bekerja sama dengan sistem sebagai berikut. Misal, saya punya tanah dan modal untuk membeli keperluan tanaman dari awal tanam sampai panen. Dan di situ saya bekerja sama dengan seseorang yang mengerjakan lahan dan merawat tanaman. Setelah masa panen tiba, hasil panen dijual dan uangnya yang pertama dipotong modal selama menanam, lalu sisanya keuntungan dibagi rata antara saya dengan pekerja. Apakah itu termasuk riba, Ustaz? Mohon dijawab, Ustaz. Soalnya di sini ratusan orang memakai sistem itu. Ya. Baik, kalau saya melihat sih sementara tergantung akad Anda awalnya. Akad Anda seperti apa? Kan di sini dikatakan saya mempunyai tanah dan modal untuk membeli keperluan tanaman dari awal. Berarti Bapak yang bertanya ini memiliki modal untuk membeli keperluan tanaman, berarti bibit-bibit dari awal tanam sampai panen. Dan di situ saya bekerja sama dengan seseorang yang mengerjakan lahan. Dan disebutkan lahan ini punya siapa ya? Dan merawat tanaman. Setelah masa panen tiba, hasil panen dijual dan uangnya yang pertama dipotong modal selama menanam. Nah, ini kalau akadnya Anda seperti itu dari awal, artinya seperti Anda sekarang sedang ya memberikan ini saya modal ya, tapi modal saya dikembalikan dulu. Kemudian nanti setelah itu dikembalikan modal baru bagi hasil. Allahu a'lam. Ini kayaknya perlu dipastikan ya. Saya juga khawatir ada unsur ribanya ini. Ya, karena seharusnya orang kalau bekerja sama itu untung rugi ditanggung bersama. Kalau kondisi seperti ini seakan-akan nanti Anda tidak akan dirugikan karena modal Anda akan kembali utuh semua kan gitu. Tapi coba saya pastikan ya. Tolong ikhwah dicatat pertanyaan ini, insyaallah besok saya jawab juga bersama dengan pertanyaan sebelumnya. Seorang ikhwan dari Yogyakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya apabila saya mendapat sumbangan beras dari kampus, namun karena terlalu banyak, maka masih ada sisa. Apakah boleh dijadikan zakat fitrah? Boleh. Tidak ada masalah, karena Anda kalau pada saat tiba Idul Adha, Idul Fitri, Anda punya kemampuan untuk mengeluarkan sekitar 2,5 kilo atau sampai 3 kilo beras buat Anda, maka keluarkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang akhwat Disa namanya, 22 tahun, Tangerang Selatan, karyawan. Saya baru saja mendalami ilmu agama beberapa bulan ini karena saya merasa kosong dan jauh dari agama. Padahal saya dalam kondisi cukup. Saya ingin bertanya, apakah saya berdosa jika memiliki keraguan dalam keyakinan karena banyak sekali pertanyaan yang muncul saat saya belajar. Dan apakah ada yang Tuhan janjikan untuk perempuan di surga? Terima kasih. Itu karena efek daripada Anda baru belajar. Insya Allah itu adalah prosesnya. Jadi tetap saja belajar dan tidak usah ragu. Keraguan akan ditepis dengan ilmu. Ragu itu atau bimbang akan hilang dengan ilmu pengetahuan insya Allah. Jadi terus belajar, terus gali dari sumber-sumber yang benar. Kalau apa yang dijanjikan untuk perempuan di surga, ya semua apa yang di surga fasilitasnya juga buat laki-laki dan perempuan. Jadi kan? Semua untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Jadi nggak ada yang khusus buat laki-laki saja, kecuali memang ada bahasan tentang masalah bidadari ya di surga. Karena memang kehidupan di surga akan poligami antara istri sama bidadari tersebut. Tapi selain daripada itu semua fasilitas dari istana, dari pelayan-pelayan, dari kebun-kebun, dari pakaian segala macam itu semuanya dijanjikan insya Allah bagi wanita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ikhwan bernama Faik, umur 27 tahun, mahasiswa asal Kudus. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, ana mempunyai kakak perempuan yang perilakunya sangat jauh dari Islam, belum menikah dan saat ini tinggal di luar negeri atau dalam kurung negeri kafir. Bagaimana cara mengingatkan kakak ana, karena setiap diingatkan selalu marah dan sampai saat ini ibu ana pun seolah membiarkan kakak ana. Dan bagaimana seharusnya ana bersikap kepada kakak ana, karena ana sering sedikit menghindar ketika kakak ana menghubungi ana. Jazakallah khair.
Sebenarnya nggak usah menghindar, justru bagus kalau dia menghubungi. Saya baru mau bilang ini tadinya. Jawaban saya adalah justru orang seperti ini didekati, tanya kabarnya, dan tanyakan kalau dia butuh sesuatu. Tapi kalau dia menghubungi itu, Masya Allah bagus. Buka aja komunikasi gitu kan. Mungkin untuk langkah awal, Anda tidak usah singgung dulu berhubungan dengan masalah Islam kalau dia masih jauh ya. Tetapi coba melakukan pendekatan-pendekatan dengan akhlak, sambil didoakan insya Allah. Mungkin secara umum Anda bertanya tentang jumlah kaum muslimin di negara itu, gitu kan. Ada nggak masjid dekat rumahnya kakak misalnya, gitu-gitu ya. Kita coba dengan pertanyaan kita itu sebenarnya mengarah kepada agama. Mudah-mudahan dengan itu misalnya kalau dia jawab, oh memang ada misalnya, contoh, ya berapa orang yang sholat kah, ada kegiatan apa, kita kayak seakan-akan sebenarnya memandu dia untuk mengetahui informasi itu, gitu kan. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Kalau Anda bisa kenalan bahkan dengan orang-orang sesama orang Indonesia di sana yang dekat dengan agama, ya mungkin itu salah satu solusinya. Atau mungkin ada lembaga pengajian misalnya di negeri itu, orang Indonesia punya, ada tinggal ketik di Google misalnya lembaga atau majelis taklim di mana misalnya, di negara mana, di Swedia kah, di mana. Anda coba tulis seperti itu. Coba tahu keluar, ya, Anda bisa hubungi dan Anda bisa berbagi dengan kakak Anda webnya atau apanya saja gitu ya. Allahu a'lam. Juga coba jangan putus asa dengan mengirimkan artikel-artikel atau cuplikan-cuplikan ceramah pendek supaya tidak jenuh yang 1 menit, yang 3 menit kepada beliau. Dan jangan lupa doakan, karena doa sebagaimana sering saya bahasakan adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan, karena kita langsung memohon kepada Rabbul Izza wal Jalal, Tuhan yang maha mulia dan juga maha tinggi yang mengambil alih hidayahnya. Selanjutnya dari seseorang yang 25 tahun bernama Stephen, asal dari Pontianak, mau bertanya, apa hukumnya meninggalkan sholat karena sakit? Nggak boleh. Tapi Anda boleh sholat sesuai dengan keadaan semampu Anda pada saat sakit. Tapi meninggalkan tidak boleh. Setahu saya ya, itu tidak boleh. Ya. Bahkan kita dalam kondisi perang pun tetap wajib sholat. Jadi nggak ada alasan sama sekali untuk meninggalkan sholat. Jadi pernah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada saat beliau sedang ditusuk atau sudah selesai ditusuk ya, itu saking dalamnya tusukan Abu Lu'lu, seorang yang berfaham majusi yang menusuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari belakang sampai tembus ke depan. Ya, waktu diperiksa oleh tabib diminumkan susu, keluar susu dari 2 sisi, dari depan dan dari belakang tubuhnya, karena besarnya lubang itu nyambung gitu. Maka Umar pun sering pingsan karena sakitnya, gitu kan. Satu waktu atau di hari-hari yang berlalu itu rupanya pernah Umar bin Khattab pingsan dan di sebelahnya ada sahabatnya dan juga mertuanya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in. Karena istri terakhir Umar bin Khattab, Ummu Kalsum, adalah anaknya Ali bin Abi Thalib. Ya, karena beliau ingin punya hubungan langsung kekerabatan dengan Nabi SAW, maka beliau menikahi cucu Nabi SAW, walaupun beliau adalah posisinya mertua Nabi SAW. Karena anaknya Umar bin Khattab, Hafsah, menikah dengan Nabi SAW. Tapi tapi Umar bin Khattab menikah dengan anaknya Ali bin Abi Thalib. Di sebelah Umar bin Khattab ada mertuanya Ali bin Abi Thalib dan sahabatnya. Begitu juga dengan Abbas, pamannya Ali bin Abi Thalib. Jadi seperti kakeknya istrinya. Lalu kemudian Abbas membisikkan Ali, mengatakan, sudah tiba azan, Amir Mu'minin masih pingsan, apa yang harus kita lakukan? Maka kata Ali bin Abi Thalib, mudah. Saya akan bisikkan di kupingnya tentang sholat, maka Anda akan lihat dia bangun. Maka Ali pun membisikkan di telinga Umar sambil mengatakan, ya Amir Mu'minin, as-salah. Ya Amir Mu'minin, as-salah. Maksudnya, wahai pemimpin orang beriman, sholatlah. 2 kali diulangi kalau saya tidak salah ingat ya. Maka pada saat itu pun terbangunlah Umar sambil mengatakan, iya, tidak ada keislaman bagi orang yang tidak sholat. Jadi sampai sakitnya begitu pun Umar tetap sholat. Nabi SAW sakit parah sebelum beliau meninggal beberapa hari. Demam, panasnya luar biasa sampai beliau minta didatangkan air, digebyurkan di badannya beliau SAW karena panasnya. Tapi Nabi SAW tidak tinggalkan sholat walaupun di atas ranjang beliau, walaupun dalam kondisi duduk. Sampai Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, jangan kalian tinggalkan sholat malam, karena Nabi SAW tidak pernah tinggalkan, baik dalam kondisi beliau mukim, musafir, sakit, sehat, tetap sholat. Dan walaupun beliau lagi jenuh, dan terkadang Nabi SAW dalam kondisi sulit pun sholat sambil duduk. Seperti itulah. Ya, jadi tidak boleh ditinggalkan. Kemudian dari seorang ikhwah, Fikri, 20 tahun, Gorontalo, mahasiswa, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mau nanya
tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar seperti apa? Mohon penjelasannya. Kita nggak bisa sebutkan tanda khusus dia pribadi ya. Setahu saya tidak pernah tahu ada tanda itu. Tapi insya Allah Lailatul Qadar itu pasti kita akan lalui selama memang kita masih hidup di 10 terakhir Ramadan. Dan saat-saat sekarang ini kita berada di 10 terakhir Ramadan, harus kita berusaha teman-teman sekalian memohon kepada Allah SWT. Dan kita memohon tentu di saat sekarang, semoga Allah SWT memudahkan kita selalu sibuk dengan amal saleh, ya, dan berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan maksimal ibadah di dalamnya. Maka insya Allah kita akan lalui dan kita lakukan saja ibadah ijtihad, ya. Kalau Ubay menggambarkan radhiyallahu anhu bahwasanya pada malam itu cerah, dan keesokan paginya matahari tidak terik. Itu yang disampaikan. Jadi secara umum, tapi kalau individu kita tidak. Saya pribadi belum pernah temukan itu. Misalnya orang yang dapat Lailatul Qadar mukanya bercahaya misalnya, itu tidak pernah kita temukan masalah itu. Allahu a'lam. Seorang hamba Allah, akhwat 21 tahun dari Riau, mahasiswa atau mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya setiap hari mengaji dan sholat, bahkan sesekali saya juga menjalani sholat sunnah. Tapi saya sangat susah menahan hawa nafsu. Padahal saya jomblo. Saya sesekali melakukan masturbasi. Saya merasa jijik sekali sama diri saya sendiri. Saya bertobat tapi saya mengulanginya lagi. Saya malu padahal pakaian saya tertutup sesuai syariat Islam, tetapi saya sekali bermaksiat ketika sendiri. Saya selalu cari kajian tentang perempuan yang masturbasi, tapi tidak ada kebanyakan membahas terkait lelaki yang mengalami tidak bisa menahan nafsu ini. Kenapa saya sebagai perempuan begini? Bagaimana saya melawannya? Apa amalan yang harus saya lakukan supaya saya dijauhi dari maksiat seperti ini? Tolong bantuannya, saya keluar dari maksiat ini, Ustaz. Allah musta'an. Pertama saya akan doakan ukhti agar selamat dari maksiat ini. Ini adalah waswas syaitan. Maka saran saya yang pertama tentunya sibukkan diri dengan ibadah. Ya, sibukkan diri dengan ibadah, maksimalkan itu dengan ibadah. Yang kedua selalu majelis ilmu. Karena dengan bertambahnya ilmu Anda akan mudah meninggalkan maksiat. Yang ketiga, tinggalkan semua fasilitas yang bisa mengundang syahwat. Ini sudah pernah ditanyakan di malam-malam sebelumnya, tapi saya sampaikan poin ini kembali. Jadi biasanya syahwat itu muncul karena ada tontonan, ada bacaan. Kalau nggak ada pemicu, nggak akan kok insya Allah. Nggak akan itu. Kami mengingat dulu waktu kami masih mahasiswa di Madinah. Di masa-masa memang SMA ya. Umur yang masih belasan tahun, kuliah. Kampus kami nggak ada perempuan. Karena lingkungan juga begitu. Maksudnya semua laki-laki. Perempuan pun semua berhijab di luar sana. Karena tidak ada pemicu, kita tidak ada. Nggak ada sesuatu yang mendorong itu. Padahal laki-laki ya dalam kondisi bergejolak gitu loh, bisa bergejolak syahwat itu, tapi tidak, alhamdulillah. Maka saya khawatir, mungkin ukhti lebih tahu dirinya, mungkin ada fasilitas yang membuat selalu terpicu itu. Kayak Anda menyimpan cuplikan film porno misalnya, atau apalah cuplikan mesra. Anda lihat, itu sudah cukup untuk memicu memang. Ya. Maka ini saya sarankan dijauhi. Nggak boleh ada. Atau Anda ada di grup di mana teman-teman di situ memang sering kirim foto-foto. Ya, Anda perempuan misalnya, oh ini foto laki-laki ganteng nih, gini, apalah mungkin dibahasakan nanti badannya apa, segala macam dengan vulgar. Maka itu pemicunya. Keluar dari grup itu, jangan ada di situ. Biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah, kalau tidak ada penyebab itu akan aman. Kemudian saran saya yang selanjutnya yang keempat adalah nikah. Menikah, mudahkan pernikahan. Bicara pada orang tua, sampaikan gitu kan. Bukan bicarakan masalah ini ya, tapi berbicara tentang apakah ada jodoh buat saya gitu kan. Saya rasa sudah siap untuk menikah. Karena syahwat itu harus memang dilampiaskan, tapi pada yang halal dengan cara menikah. Yang terakhir berdoa kepada Allah SWT agar Allah mudahkan jodoh yang baik buat Anda tentunya. Saya cukup dengan pertanyaan di sini ya. Mungkin saya tinggal bacakan satu lagi insya Allah, karena ada saudara kita dari Amerika yang akan connect habis ini, akan masuk Islam insya Allah, kita saksikan sama-sama ya. Teman-teman tim tolong disiapkan komputernya. Dari seorang hamba Allah, seorang akhwat 25 tahun dari Sukabumi, wira swasta. Bismillah Ustaz, apakah dosa bila menolak ajakan suami berjima saat keadaan sedang hamil muda karena khawatir dengan kandungan? Kalau kembali kepada medisnya, kalau memang secara medis setelah Anda dicek, ya, dokter mengatakan sebaiknya jangan berhubungan dulu, ya sudah bahasakan dan usahakan pada saat konsul dengan dokter, ajak suami supaya suami dengar langsung, gitu kan.
Jangan sampai dia mengira bahwasanya Anda mengarang-ngarang itu. Kan begitu. Itu poinnya saya sarankan. Allahu a'lam. Ya. Tapi kalau secara medis nggak masalah. Kami pun melalui masa-masa itu ya. Dan Allahu a'lam, saya pribadi sih tidak melihat semua dokter melarang itu. Tapi ada mungkin sebagian yang memberikan saran saja ya. Tapi selama ini alhamdulillah tidak pernah ada masalah dengan itu. Jadi saya rasa ibu jangan terlalu terbawa was-was ya. Sehingga akhirnya Anda menolak ajakan suami yang merupakan kewajiban ibu. Allahu a'lam. Baik, tafadhal, silakan. Headsetnya. Sudah, akhi? Lagi persiapan, baik. Sambil menunggu mungkin saya bacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang yang bertanya mengatakan, ada laki-laki yang mendekati saya yang ingin menikah dengan saya tapi saya tidak memiliki perasaan terhadap laki-laki itu. Dan laki-laki itu terus mendekati saya sampai mengganggu aktivitas saya. Sampai-sampai saya sudah blokir semua akun medsosnya, tapi laki-laki itu buat lagi akun yang baru dan terus-menerus sampai sekarang seperti itu. Apakah tindakan saya salah untuk menghindari laki-laki itu dan apa yang harus saya lakukan? Jazakallahu khair atas jawabannya. Lihat saja bagaimana metode dia mendekatkan diri kepada Anda. Kalau dia dengan santun, dengan baik, mungkin dia hanya mendapatkan informasi adalah Anda seorang akhwat yang salihah, dan dia to the point memang dia mau menikah, bukan mau bermain-main. Dia tidak mengucapkan kata-kata vulgar, mengundang syahwat. Maka saran saya istikharahkan saja. Mungkin itu jodoh Anda. Tapi kalau memang Anda lihat pendekatannya dia malah kepada pengiriman foto ini, foto itu, bahkan yang vulgar, mengajak pertemuan maksiat kepada Allah SWT, ya sudah bagus Anda blokir. Insya Allah itu yang terbaik. Dari seorang hamba Allah, akhwat 26 tahun, Palembang, karyawan. Ustaz, bagaimana hukumnya akhwat yang membatalkan pernikahan setelah dikhidbah atau lamaran? Karena banyak kejanggalan dari ikhwan tersebut, baik dari akhlak dan sholat pun jarang. Dia berbohong dari saya. Saya sudah istikharah dan tahajud memutuskan untuk tidak ingin melanjutkan dengan ikhwan tersebut. Mohon solusinya Ustaz, agar masing-masing keluarga bisa ikhlas menerima keputusan ini tanpa ada sakit hati. Jazakallah khair. Itu hak Anda secara syar'i. Apalagi kalau tolok ukurnya memang sholat. Itu luar biasa. Kalau saya melihat ini keputusan yang sangat tepat. Dan tidak usah khawatir soal menyampaikan keputusan itu. Ya. Jadi sampaikan baik-baik dengan santun. Kalau saya ini membutuhkan seorang imam yang sholat dan begini. Dan saya punya data kalau orang ini tidak sholat. Dan itu tidak mungkin saya menikah dengan orang yang masih jarang sholatnya. Gitu kan? Kalau dia bilang saya mau perbaikin, ya sudah. Itu mungkin dengan orang lain. Saya tidak bisa dengan orang yang baru mau perbaikin. Saya butuh orang yang sudah melaksanakan. Itu hak Anda. Allahu a'lam. Selanjutnya yang terakhir ya, hamba Allah, seorang ikhwah 17 tahun, Tegal, pelajar. Ustaz, saya terlahir dari keluarga muslim. Namun saya menyadari saya kurang maksimal dalam menuntut ilmu agama. Namun alhamdulillah saya sudah memantapkan untuk hijrah, tetapi orang di sekitar lingkungan saya menganggap saya sok alim dan sok suci. Karena saya sering men-share tentang kajian-kajian islami. Dan saya selalu mengerjakan
menyertakan Allah di setiap langkah dan kegiatan saya. Saya berusaha menjalankan sunnah dan mempraktikannya di lingkungan keluarga saya. Namun dari orang yang umurnya selisih lebih tua dari saya, mereka menganggap bahwa saya hanya omong kosong belaka, dan kesannya saya tidak boleh lebih tahu dari mereka. Sehingga jika saya menyampaikan suatu hal yang insya Allah menurut ajaran saya benar, mereka tidak mau kalah dari apa yang saya sampaikan. Lalu apa yang sebaiknya saya lakukan? Apa saya harus menyimpan ilmu ini rapat-rapat? Tidak, praktekin saja, jalankan saja. Tidak usah khawatir. Yang penting teman-teman sekalian, yang saya tangkap ini sebenarnya lingkungan Anda hanya tidak mau digurui. Dipikir mungkin Anda anak kecil yang baru belajar kemarin terus tiba-tiba mau mengajarkan gitu kan. Jadi hindari saja masalah mengajarkan dulu. Ya. Jadi tidak usah buru-buru mengajarkan. Memang betul-betul murni Anda mengamalkan dulu. Kecuali jelas-jelas kemungkaran depan mata dan Anda lihat kalau Anda tidak ingatkan malah jadi masalah yang akan ada pertanggungjawabannya hari kiamat, ingkari saja. Ingkar pun kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melakukan kemungkaran, dia lihat maka dia ubah dengan tangannya. Misalnya orang tua pada anak misalnya, ya. Fa in lam yastati' fa bilisani, kalau tidak bisa maka dengan lisannya, fa lam yastati' fa biqalbi, dan kalau dia tidak bisa maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, itu selemah-lemah iman. Maka Anda masih punya opsi untuk amar ma'ruf nahi mungkar atau ingkar mungkar itu dengan hati, dan tidak ada orang yang tidak bisa lakukan itu. Nanti doakan mereka. Allahu a'lam. Ini jawaban kami. Oke, kita sudah nyambung ya. Okay. Can you tell us your name? Are you listening? Can you tell us your name for the people in Indonesia? Enggak keluar suaranya, akhi. Dimas, suaranya enggak keluar. Okay, can you talk? Enggak kedengaran. Hello? Yeah. Are you You listening? can hear me now? Yes, sir. Okay. Can you tell us about your name first? Patrick Winfield Sloan. What's your name? Can you hear me? Patrick Winfield Sloan. Oh, oke. Okay. Bisa dikasih Ana namanya, karena kurang jelas di sini. Hello? Ya. Ini. Patrick, your name, ya? Yes, sir. Okay. Okay, Patrick. You just follow me. Sir. Okay. Ashhadu alla ilaha
illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasuluh. Okay. I be witness I be witness that no God except Allah, that no God except Allah, and I be witness and I be witness that Muhammad that Muhammad is the messenger of Allah. is the messenger of Allah. Alhamdulillah. Jadi kita baru Alhamdulillah. saksikan teman-teman sekalian, saudara kita Patrick, can you tell us where you stay? Yes, sir. Where? I didn't quite catch that last part. Yuan Yunis, okay. I think it's okay. Oke teman-teman sekalian, karena suara terputus-putus ya. Tapi saudara kita Patrick, alhamdulillah dari Amerika, baru saja mengucapkan syahadat berupa acara kita. Dan insya Allah kita menyambut keislaman beliau ini, dan kita berharap teman-teman kita dari kawan-kawan Indonesia yang sudah membantu beliau untuk mengucapkan syahadat ini, untuk membantu lebih lanjut keislamannya. Dan insya Allah saya mendapatkan informasi beliau akan menikah dengan wanita orang Indonesia setelah masuk Islam insya Allah. Dan kita insya Allah dengan ini menutup acara kita yang sudah mendukung kita dari medsos, baik itu di Instagram, di Facebook ataupun di YouTube insya Allah. Jazakumullah khairan telah bergabung dan terus dukung kami. Bagi teman-teman di YouTube untuk subscribe, like dan juga tekan loncengnya supaya jangan luput dari informasi kami. Dan di Instagram dan Facebook juga kami berharap Anda selalu memfollow kami dan sebarluaskan dakwah ini dan bantu channel ini dan juga channel-channel dakwah yang lainnya. Oke Patrick, we say congratulations for you and I will call you back. Oke. Assalamualaikum. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.